hari ini? Eits, jangan dijawab dulu. Kak Sarah sama Kak Feby ada gerakannya loh. Kalau Kak Sarah sama Kak Feby tanya gimana kabarnya, adik-adik jawab pakai gerakan ya. Betul sekali, adik-adik dapat menjawab dengan dahsyat, luar biasa, yes, 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 mantap. Oke Kak Feby, mari kita mulai. Adik-adik, gimana kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes, 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 mantap. Wah, Kak Sarah rasa adik-adik sudah siap nih untuk ikut sekolah minggu. Adik-adik, di sini ada Kak Sarah, Kak Feby, dan Kak Wempi yang akan menemani sekolah minggu adik-adik hari ini. Untuk mengawali kebaktian sekolah minggu kita akan sama-sama memuji Tuhan dengan pujian Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua yang mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua yang mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan ke pujian berikut, kita akan sama-sama berdoa. Adik-adik, ambil sikap doa yang baik ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan dan sukacita yang Tuhan selalu berikan dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami akan memulai sekolah minggu kami. Mari Engkau memberkati dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Ini doa, ini harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita lanjutkan sukacita kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan pujian Give Me Oil in My Lamp. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna,
adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahan di rumah. Dan ketika sekolah minggu kembali diadakan, adik-adik dapat membawa persembahan ke gereja. Untuk mengiringi persembahan, kita akan sama-sama memuji Tuhan dengan pujian berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik, mari kita membawa persembahan yang telah kita kumpulkan dalam doa. Sekaligus kita akan berdoa untuk firman yang akan kita dengarkan. Adik-adik mengambil sikap doa yang baik dan benar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan yang telah kami berikan, agar dapat bermanfaat bagi pelayanan di gereja kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus memberkati kami, agar kami dapat melakukan firman Tuhan yang kami dengarkan. Ini harapan kami, ini doa kami. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita akan sama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman yang dibawakan oleh Kak Heni. Kita akan sama-sama memuji Tuhan dengan pujian, Ya Yesus, terang dan kuat kami. Yesus, terang dan kuat kami, berikanlah apimu, masuklah dalam hati kami, berikanlah apimu, supaya oleh api itu hati yang dingin dinyalakan, kasih yang mati dihidupkan, berikanlah apimu. Ya Yesus, terang dan kuat kami, berikanlah apimu, masuklah dalam hati kami, berikanlah apimu, supaya oleh api itu hati yang dingin dinyalakan, kasih yang mati dihidupkan, berikanlah apimu. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di sekolah minggu pada hari ini, di minggu keempat bulan Mei. Di minggu yang
spesial ini kita semua merayakan Hari Raya Pentakosta. Tentu adik-adik sudah sering mendengar ya kata Pentakosta. Coba siapa yang tahu kita memperingati apa di Hari Pentakosta itu? Ya, hari turunnya Roh Kudus. Nah, adik-adik, pada saat itu murid-murid Tuhan sedang berkumpul di Yerusalem. Nah, turunnya Roh Kudus ini adalah penggenapan janji Tuhan Yesus Kristus sebelum Dia naik ke surga. Tuhan Yesus menjanjikan akan selalu menolong murid-murid. Dia akan mengirimkan Roh Kudus untuk menolong dan memberikan kuasa kepada murid-murid. Supaya apa? Supaya murid-murid dapat bersaksi tentang kabar baik Tuhan, yaitu tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, kita akan melihat sedikit cuplikan video tentang Pentakosta. Kita saksikan bersama ya. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Nah, adik-adik, tadi semua sudah melihat ya bagaimana kisah pencurahan Roh Kudus ke atas murid-murid itu terjadi. Nah, sekarang kita mau melihat bagian Alkitab di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-1 sampai dengan ke-13. Kak Heni akan membacakan ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta,
semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut-penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Nah, adik-adik, suatu peristiwa yang sangat berarti bagi murid-murid saat itu, juga bagi kita yang hidup di masa sekarang. Roh Kudus adalah roh kebenaran, roh Tuhan sendiri yang dianugerahkan kepada semua orang percaya, yang akan menolong orang percaya untuk memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik memang tidak bisa melihat roh kebenaran itu ya, tapi roh itu bisa dirasakan. Kak ini akan berikan ilustrasi sedikit, seperti roh itu diumpamakan seperti cahaya. Nah, coba sekarang adik-adik pejamkan mata sebentar ya. Kita pejamkan mata sebentar. Nah, sekarang boleh dibuka. Adik-adik, tadi waktu adik-adik memejamkan mata, adik-adik tidak bisa melihat apa-apa, bukan? Nah, sekarang setelah adik-adik membuka mata dan dengan bantuan cahaya, kita bisa melihat benda-benda di sekitar kita. Mungkin di depan adik-adik ada meja, ada siaran sekolah minggu online ini. Nah, demikian pula dengan roh kebenaran itu. Sekalipun tidak bisa dilihat dan tidak bisa dipegang, namun bisa dirasakan. Roh kebenaran itu ada di dalam hati kita. Nah, adik-adik belajar merasakan ya tentang roh Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada adik-adik semua. Nah, roh ini adik-adik akan memampukan kita semua untuk menyatakan kasih Tuhan kepada semua orang. Tadi dalam bacaan kita diceritakan bahwa murid-murid diberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa yang berbeda-beda, sehingga orang-orang yang datang itu yang berasal dari berbagai tempat itu juga bisa mengerti apa yang dikatakan murid-murid. Hal ini bukanlah kemampuan murid-murid sendiri, karena murid-murid itu sesungguhnya tidak bisa berkata-kata dalam bahasa lain. Mereka orang-orang Galilea, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, murid-murid dapat berkata-kata dalam bahasa lain. Nah, adik-adik, ada yang menarik ini di sini. Kita juga melihat bahwa Tuhan itu juga memperhatikan bangsa-bangsa lain selain bangsa-bangsa Yahudi, termasuk kita. Kita bukan orang Yahudi, tetapi kita dengan pengorbanan Kristus kita dikasihi Tuhan. Kita boleh memanggil Allah Bapa di surga sebagai Bapa kita. Nah, adik-adik, dengan turunnya Roh Kudus itu, murid-murid mendapat karunia, mendapat kuasa dan
mendapat kemampuan untuk memberitakan kabar baik itu kepada semua orang di seluruh dunia. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Itu juga yang dikehendaki Tuhan Yesus untuk kita lakukan saat ini. Dengan kemampuan diri kita sendiri kita tidak akan bisa, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus kita akan mampu melakukannya. Adik-adik mau? Adik-adik mencoba ya? Tidak harus selalu menceritakan tentang Alkitab, tapi adik-adik juga bisa menceritakan tentang kasih yang Tuhan sudah berikan bagi adik-adik. Atau jika ada teman yang sedih dan mungkin baru dalam kesulitan, adik-adik juga akan dimampukan untuk menolong. Misalnya mengajak teman itu berdoa atau menceritakan tentang kasih Tuhan Yesus yang begitu besar bagi teman adik-adik. Nah, lewat peristiwa ini kita mau belajar bahwa kasih Tuhan itu tidak ditujukan untuk sekelompok orang saja, tetapi juga untuk semua orang. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kebaikan Tuhan kepada semua orang. Nah, selamat Hari Pentakosta adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Heni yang mengajarkan kepada kita bahwa kuasa Tuhan memampukan kita untuk bersaksi dan menceritakan karya Tuhan di muka bumi. Untuk mensyukuri firman Tuhan yang telah kita dengar, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Api Kristus Sudah Menyala. Ngapain ya? Adik-adik tahu tidak kita mau ngapain lagi? Beritahu aja Kak Feby. Baik adik-adik, sekarang kita akan beraktivitas yang dipandu oleh Kak Tea. Selamat beraktivitas. Selamat pagi adik-adik. Nah, kembali lagi nih sama Kak Tea. Sekarang kita akan membuat aktivitas. Aktivitas kita pada hari ini apa sih Kak? Nah, sekarang Kak Tea akan bikin namanya mahkota api. Nih, seperti ini ya. Oke, bahan-bahannya apa aja sih Kak? Kakak ada namanya kertas asturo. Adik-adik kalau bisa warnanya merah sama kuning ya, supaya bisa kelihatan, oh ini api. Nah, selanjutnya ada penggaris, lalu ada ballpoint, ada juga gunting. Nah, sekarang yuk kita buat. Yang pertama, kita akan membuat pola api. Kak Tea sudah bikin polanya seperti ini. Nah, ukurannya berapa sih Kak? Nah, ukuran ini 20 cm dikali 8. Nah, sekarang yuk kita gunting. Buat adik-adik yang masih kecil,
lalu takut menggunakan gunting, bisa minta tolong papa dan mamanya ya. Atau kalau nggak ada, siapa kak? Oh, kakaknya bisa, kokonya bisa, cicinya bisa. Nah, kita potong. Kenapa kak Teh minta yang warna merah sama kuning? Supaya biar kelihatan, oh itu api. Udah selesai potong seperti ini. Nah, setelah itu apa kak? Dari kertas Asturo yang tadi, adik-adik bisa potong. Nah, ukurannya berapa kak? Ukurannya 70 cm supaya dapat seperti ini ya. Nah, gunanya ini supaya buat penyangganya. Oke. Nah, adik-adik, setelah ini kita akan bikin ikat kepalanya. Nah, kita bisa menggunakan kertas Asturo yang tadi. Bisa dipakai warna putihnya ya, karena belakangnya ini warna putih. Oke. Ukurannya berapa kak? 70 cm ya. Nah, setelah itu kita akan tempel atau gabungkan dengan double tip. Nah, sudah jadi ikat kepalanya. Setelah itu kita akan pasang apinya juga menggunakan double tip. Yeay, sudah jadi. Nah, setelah itu adik-adik bisa membuat ayat hafalannya ditulis di apinya. Nah, ayat hafalan kita sekarang dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Oke? Nih, kakak coba pakai ya. Nah, pasti adik-adik bisa bikinnya lebih bagus. Oke? Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Nah, adik-adik, tidak terasa kita sudah di penghujung kebaktian sekolah minggu. Untuk menutup segala rangkaian ibadah kita, kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menuntun kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya apapun yang kami lakukan tadi, mari Engkau memberkati dan kiranya boleh berjalan sesuai kehendak. Kiranya pada minggu yang akan datang, Engkau kembali mempertemukan kami dalam ruang virtual dengan tanpa kekurangan satu apapun. Bapa, ini doa, ini harapan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sebelum menutup kebaktian kita, Kak Feby sama Kak Sarah ada pesan loh buat adik-adik. Apa tuh pesannya Kak Feby? Nah, kakak-kakak mengharapkan adik-adik untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara Selalu memakai masker pada saat keluar rumah mencuci tangan menggunakan sabun dan menjaga jarak pada saat bertemu dengan teman-teman. Dan ada pesan yang paling terakhir loh adik-adik. Apa tuh Kak Feby? Nah, adik-adik diharapkan juga untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dan kakak-kakak sekolah minggu. Dan yang terpenting, adik-adik harus selalu bersukacita. Untuk menutup kebaktian sekolah minggu kita akan sama-sama memuji Tuhan dengan pujian Apinya Berkobar Dalam Hatiku.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan